Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dasar penelitian kami yang berjudul Perilaku Berlalu Lintas di Kawasan Pendidikan. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing kelompok kami. Penyaji yang pertama adalah Karen Nafung Maniuruk, yang kedua Nopri Borustupu, yang ketiga Juliana Astri Violita Malau, yang keempat Elena Rosalina Siregar, yang kelima Dwi Ratnasari, dan yang keenam Sylvie Eka Devia. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sebelum saya menjelaskan isi dari latar belakang makalah kami, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu latar belakang dan bagaimana cara mendesain latar belakang. Latar belakang merupakan kumpulan informasi yang disusun secara sistematik berkenalan dengan masalah yang menarik untuk diteliti. Latar belakang sebuah makalah sebaiknya dibuat dengan bahasa yang lugas dan mudah untuk dipahami. Latar belakang sebuah makalah biasanya berisi tentang alasan-alasan rasional dan esensial mengenai alasan penulis mengapa tertarik melakukan penulisan berdasarkan data, referensi, dan hasil penelitian sebelumnya. Selain itu juga dijelaskan mengenai kompleksitas masalah bila dibiarkan akan mengakibatkan dampak yang menyulitkan, mengganggu, bahkan bisa sampai mengancam. Adapun cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama itu, kita harus seperti mata-mata. Dalam menentukan topik atau masalah yang akan diteliti, kita itu harus menjadi mata-mata yang sedang ingin mengidentifikasi, mencari tahu segala hal yang menurut kamu itu adalah masalah. Dalam menentukan suatu masalah, kamu dapat menemukan satu topik masalah dari lingkungan di sekitar kamu. Yang kedua itu, fakta masalah. Di dalam menyusun sebuah latar belakang masalah, ada baiknya kamu memikirkan terlebih dahulu fakta masalah yang akan kamu jadikan sebagai fokus masalah tersebut. Yang ketiga, temukan fokus masalah. Setelah kamu menjadi mata-mata dari sekian banyak hal yang kamu teliti, yang telah kamu perhatikan setelah mempertimbangkannya, maka lakukan analisis permulaan. Di analisis permulaan ini berguna agar kamu dapat menyimpulkan fokus masalah yang sedang kamu teliti. Fokus masalah adalah masalah yang menurut kamu lebih dominan, lebih krusial, dan lebih aktual. Usahakan fokus masalah yang kamu tentukan adalah masalah yang paling unik, harus dikedepankan untuk dibahas dan memang merupakan isu yang benar-benar terjadi. Jangan mengada-ngada dan menjadikan masalah, tapi masalahnya haruslah yang benar-benar terjadi. Yang keempat itu, yang terakhir, jelaskan masalahnya. Membuat kerangka latar belakang masalah, kamu harus dapat menyusun kerangka dari hal yang umum dahulu, kemudian baru hal yang khusus, atau sebaliknya, Anda dahulukan yang khusus kemudian yang umum. Isi dari latar belakang kami yaitu, kota merupakan satu daerah atau kawasan yang memiliki tingkat keramaian dan kepadatan penduduk yang tinggi. Keramaian dan kepadatan penduduk tersebut terjadi akibat adanya fasilitas publik seperti pasar, rumah sakit, sekolah, tempat hiburan, supermarket, dan sebagainya. Terlepas dari semua kemewahan yang ditawarkan, kota menyimpan sejuta permasalahan. Salah satu masalah kota yang sering muncul adalah kemacetan lalu lintas. Adapun di sini kami menspesifik penelitian kami mengenai kemacetan di kawasan pendidikan yang berlokasi di MAN 1 dan MAN 2 model Medan. Kemacetan merupakan salah satu masalah lalu lintas yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia dan biasa terjadi di daerah perkotaan yang padat. Kemacetan sudah menjadi bagian dari ciri khas suatu kawasan pusat perkotaan, terkhususnya di kawasan pendidikan tertentu, dikarenakan waktu terjadinya yang rutin, terutama pada waktu-waktu puncak, seperti yang biasa dikenal dengan jam pergi sekolah dan jam pulang sekolah. Salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di kawasan pendidikan yakni dari perilaku manusia itu sendiri, dilihat dari perilaku ketidakpatuhan dan ketidakpedulian manusia terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku, baik orang tua
siswa maupun guru, dan juga masyarakat sekitar. Selain itu, penyebab kemacetan ialah ketidakteraturan angkutan umum yang kerap kali berhenti di depan sekolah sehingga menghalangi angkutan umum yang lain untuk lewat. Selain itu, terlihat seringkali macet di kawasan ini ialah karena kedua sekolah tersebut merupakan persimpangan dan juga merupakan pembelokan beberapa angkutan umum sehingga seringkali menimbulkan macet. Adapun rumusan masalahnya adalah mengapa kemacetan terjadi di kawasan pendidikan? Kapan kemacetan terjadi di kawasan pendidikan tersebut? Yang ketiga itu bagaimana peran pihak sekolah dalam menyikapi orang tua siswa pada saat antar jemput. Bagaimana peraturan sekolah untuk mengatasi kemacetan di daerah sekolah? Apa fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah untuk mengurangi kemacetan? Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian kami, yaitu 1. Untuk mengetahui penyebab kemacetan di kawasan pendidikan, 2. Untuk mengetahui waktu terjadinya kemacetan di kawasan pendidikan, 3. Untuk mengetahui peran pihak sekolah dalam menyikapi orang tua pada saat antar jemput, 4. Mengatasi kemacetan di daerah sekolah, 5. Untuk mengetahui fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah untuk mengurangi kemacetan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan desain penelitian pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, apa sih itu tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka adalah menggabungkan antar referensi menjadi satu pembahasan. Nah, tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menunjukkan pemahaman terhadap disiplin ilmu, menunjukkan jalan penelitian sebelumnya, mengintegrasikan dan meringkas berbagai pengetahuan yang diketahui dalam suatu bidang, dan untuk belajar dari orang lain, serta merangsang ide-ide baru. Adapun manfaat dari tinjauan pustaka ini adalah untuk mengenal ruang lingkup penelitian, mengidentifikasi masalah penelitian, serta sebagai dasar untuk menyusun kerangka teoritis dan hipotesis. Dalam bab 2 ini terdapat subbabnya, yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini adalah suatu karya yang sudah diterbitkan, di mana penelitian terdahulu ini untuk mencari perbandingan data dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Nah, bagaimana sih menyusun atau mendesain penelitian terdahulu? Nah, kita dapat mencantumkan identitas dari penelitian terdahulu itu, misalnya jurnal. Nah, kita bisa mencantumkan judulnya, nama si peneliti, maupun tahunnya. Kita juga bisa melihat metode apa yang dipakai dan apa hasil pembahasannya. Nah, di situ kita melihat suatu perbandingan, misalnya persamaan dan perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Seperti yang kami buat pada penelitian kami yang berjudul Perilaku Berlalu Lintas di Kawasan Pendidikan, dan penelitian terdahulu yang kami ambil adalah pada jurnal Perilaku Berlalu Lintas yang Mendukung Keselamatan di Jalan Raya yang ditulis oleh Elisa dan Dwi Joko, di mana jurnal ini berisi tentang perilaku berlalu lintas pada kota Yogyakarta yang kian banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas. Adapun kesamaan dari penelitian kami dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajiannya, yaitu pada perilaku masyarakatnya, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya, di mana pendekatan yang dipakai dalam penelitian terdahulu itu pendekatan eksploratif, sedangkan kami menggunakan pendekatan kualitatif. Bab kedua pada tinjauan pustaka yaitu kerangka teori, di mana kerangka teori ini memberikan batasan dalam penelitian dan juga memberikan penguatan atas hasil penelitian yang berdasarkan data. Adapun fungsi dari teori ini adalah untuk menyederhanakan penjelasan tentang gejala sosial yang rumit dan kompleks, dan juga teori dapat memprediksi suatu gejala dengan mudah. Nah, dalam penelitian kami berjudul Perilaku Berlalu Lintas di Kawasan Pendidikan, kami mengambil teori yang kami anggap relevan, yaitu teori perilaku terencana, di mana menurut Evans dalam Artaya, sikap dan perilaku tiap orang dipengaruhi oleh segala sesuatu yang berada di sekelilingnya. Nah, teori yang kedua kami mengambil teori poros,
di mana Theodorus mengatakan bahwa pada dasarnya pandangan ini menekankan peranan transportasi dalam mempengaruhi struktur ruangan kota. Jadi ada sangkut paut antara kendaraan yang berada di sekeliling wilayah tersebut sehingga mempengaruhi tindakan masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan dari bab 2 yang dimana saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep serta kerangka berpikir yang kami desain dalam metode penelitian sosial. Di sini kami menyusun kerangka konsep yaitu dari perilaku manusia, yang dimana menurut Heinrich tahun 1990, perilaku manusia dapat dibedakan menjadi dua kelompok penting, yaitu tampak jelas dan yang tersembunyi. Perilaku yang tampak jelas dapat diobservasi, sedangkan perilaku yang tersembunyi hanya dapat dipelajari secara deduksi dari perilaku eksternal. Dan menurut Sutomo, tahun 1999, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Namun, ternyata pada tahun 1997, yaitu faktor yang paling besar disebabkan oleh faktor manusia, yang disebabkan oleh pengemudi yang mempunyai pengetahuan dan sikap di dalam mengemudikan kendaraan yang masih buruk. Kemudian, kami mengambil pengertian dari lalu lintas, yang dimana lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri, maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitasi tinggi dan mampu mempadukan sarana transportasi lainnya. Di sini dalam kedua kerangka konsep ini saling berhubungan karena kami membahas tentang perilaku berlalu lintas di kawasan pendidikan. Dan kemudian kami lanjut di kerangka berpikir, yang dimana kerangka berpikir kami menyusun suatu diagram yang dimana pengemudi kendaraan, jalan, dan pejalan kaki. Dalam hal ini, sebagai penulis mengemukakan penyebab dari kemacetan yang terjadi di lokasi penelitian kami. Tetapi sebelumnya kami memberikan sebuah pernyataan faktual yang terdapat di perkotaan ini. Dalam hal ini, pengemudi akan berhadapan dengan kendaraan lain, yaitu harus saling mengalah terhadap kepentingan orang banyak. Namun di satu sisi lain, perlu adanya pengarahan yang kuat terhadap pejalan kaki. Seperti yang peneliti lihat bahwa lokasi penelitian tersebut adalah lokasi yang memang berdekatan dengan sekolah, pasar, dan persimpangan lampu merah. Ditambah lagi anak-anak sekolah yang jumlahnya tidak sedikit, perlu kesadaran bagi pengemudi terhadap kondisi tersebut karena masih banyak angkutan kota yang melanggar lalu lintas tersebut hingga tidak menepati keselamatan orang banyak. Saya akan mempresentasikan bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menyajikan hasil penelitian secara deskriptif, yaitu data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Dalam pendekatan kualitatif ada 15 ciri penelitian, yaitu yang pertama, dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah. Yang kedua, peneliti sebagai alat penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data secara deskriptif. Yang keempat, lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang kelima, latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. Yang keenam, mengutamakan data langsung. Yang ketujuh, dipergunakan metode triangulasi. Yang kedelapan, mementingkan rincian kontekstual. Yang kesembilan, subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti. Yang ke-10, menggunakan perspektif emik. Yang ke-11, verifikasi. Yang ke-12, pengambilan sampel secara purposif. Yang ke-13, menggunakan audit trail. Yang ke-14, mengadakan analisis sejak awal penelitian. Yang ke-15, teori bersifat dari dasar.
Kemudian dilanjutkan dengan teknik pemilihan lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian yang kami gunakan dan dipilih secara sengaja yaitu dengan purposif berdasarkan pertimbangan sesuai tujuan penelitian dan penjajangan lapangan. Kemudian setting penelitian di tempat yang dikenal baik atau di tempat sendiri tidak dianjurkan karena pengambilan jarak antara peneliti dengan yang diteliti menjadi sukar dilakukan atau adanya subjektivitas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami mencari lokasi penelitian yang berada di Jalan William Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara, di mana lokasi penelitian tempat kami mengamati kemacetan berada di 3 daerah kawasan pendidikan, yaitu MAN 1 Medan, MAN 2 Model Medan, dan MIN SD. Lokasi penelitian kami ini juga berada di tempat di 2 persimpangan, yaitu Simpang Jalan Gurila dan Simpang Jalan Pimpinan. Selanjutnya ada teknik penentuan informan. Dalam penelitian kualitatif yang kami gunakan, peneliti umumnya tidak menggunakan istilah sampel, tetapi informan. Teknik penentuan informan yang kami gunakan yaitu teknik purposif, yaitu peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel atau dipercaya dan bertanggung jawab untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini, kami memiliki informan atau narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami di lapangan atau lokasi penelitian sebagai berikut. Yang pertama, Bu Vera, profesinya sebagai guru sosiologi MAN 1 Medan. Yang kedua, Bu Nur Aini Damanik, profesinya sebagai guru sejarah MAN 1 Medan. Yang ketiga, Pak Muhammad Nur, profesinya sebagai petugas keamanan atau Satpam MAN 1 Medan. Yang keempat, Erni dan Lasriani, profesinya sebagai siswa. Yang kelima, Ban Jabal yang profesinya sebagai tukang parkir. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data ada yang kami ambil ada 3. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua itu ada wawancara, dan ada dokumentasi. Kenapa alasan kelompok kami mengambil teknik observasi yaitu melalui teknik ini kami melakukan pengamatan terhadap lokasi penelitian tentang apa yang menjadikan masalah sosial perkotaan itu lazim terjadi atau memiliki kapasitas yang cukup tinggi. Adapun masalah yang kami dalami di sini yaitu masalah kemacetan di satuan pendidikan, yaitu tepatnya di dekat MAN 1 Medan, MAN 2 Model Medan, dan di MIN. Di sini kami melihat lokasi penelitian ini bahwa kondisi fisik infrastruktur, kesadaran pengendara, dan kurangnya perhatian masyarakat di beberapa daerah pemicu terjadinya kemacetan dan lain sebagainya hasil dari teknik observasi ini. Selanjutnya di sini ada wawancara. Kami di sini melakukan teknik wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan berbagai tanggapan dari beberapa narasumber yang menjadi informan kami. Kami juga mengajukan beberapa pertanyaan yang mengacu tentang apa penyebab, bagaimana, dan solusinya yang dilakukan terhadap masalah sosial perkotaan tersebut. Di sini kami ada teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Melalui teknik ini, kami melakukan pengambilan data berupa gambar terhadap daerah, aktivitas, atau siapa yang memiliki pemicu kemacetan yang terjadi dalam skala besar maupun kecil. Adapun fungsi dari dokumentasi ini, kami lakukan ialah sebagai bukti bahwasannya kami benar-benar melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama itu kami melalui reduksi data. Di sini reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir data dengan secara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam data-data yang kami miliki ini, yang kami telah muat pada laporan penelitian ini, data tersebut kami berikan sebuah pengurangan yang mungkin apabila dilakukan kajian terhadapnya masih sukar atau dapat diterima jawabannya, baik melalui penelitian maupun hal lain yang menjadi pencarian mengungkapkan hal tersebut seperti kondisi di mana terjadinya kemacetan yang akan memunculkan konflik
antar pengendara maupun masyarakat yang memiliki sangkut atau kaitan terhadap kemacetan tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir di sini adalah daftar pustaka. Dari hasil laporan ini kami mengambil beberapa rujukan dari berbagai sumber jurnal yang kami muat di dalam daftar pustaka. Adapun jurnal-jurnal yang kami kutip dalam penulisan laporan ini, yang pertama itu adalah jurnal yang ditulis oleh M. Gumerlah tentang mengatasi kemacetan di kota besar. Terus yang kedua ada tentang yang ditulis oleh A. Jamaluddin tentang sosiologi perkotaan. Yang ketiga yang ditulis oleh L. Malihah tentang aplikasi Algorithm and Expression Routing atau ADR untuk penyelesaian masalah penyebab rute lalu lintas sebagai upaya mengurangi kemacetan. Yang keempat di sini ada jurnal yang ditulis oleh S. Mutia tentang analisis kemacetan lalu lintas pada kawasan pendidikan. Dan yang terakhir di sini yang ditulis oleh R. Rahman tentang analisis dampak lalu lintas atau studi kasus studi kemacetan di Jalan Nagel Media Surabaya. Terima kasih. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.